Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok A pada mata kuliah Eksplorasi dan Visualisasi Data akan menjelaskan kasus penggunaan energi yang disediakan oleh PT Astray, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers. Dan presentasi ini disusun oleh Adawi Ananda, Renaldi, Mira Azhra Putri Syaindra, Nadia Sugasti Sianipar, Najwa Salsabila, dan Whitney. Pada kali ini akan dimulai dengan pendahuluan, yaitu masalah yang akan dibahas yaitu permasalahan prediksi penggunaan energi gedung dari PT Astray, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers. Sumber datanya bisa dilihat pada presentasi, lalu jumlah pengungkapannya ada 16. Lalu tipe datanya ada 16, dan arti atau maksud dari pengungkapannya juga ada 14, dan bisa dilihat sendiri di presentasi. Setelah itu akan dilakukan pada tahap awal yaitu pre-processing. Pertama dengan mengimport modul-modul yang akan dibutuhkan serta pendefinisian pada data yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan memory reduction, dan kami menggunakan referensi bisa dilihat pada presentasi atau PPT, dan akan dilakukan mengulang memori agar tidak memakan memori banyak pada saat melakukan pre-processing. Tahap pre-processing pun ada 3. Yang pertama data integration, yang kedua cleaning data, yang ketiga saving atau pre-process data. Yang pertama data integration, yaitu menggabungkan database building metadata, train with the train menjadi satu data besar. Tabel datanya bisa dilihat pada PPT, akan dihasilkan tabel di mana 32.892.266 baris dan 16 kolom. Data yang telah disatukan ini akan digunakan untuk pre-processing data selanjutnya. Yang kedua, cleaning data. Akan melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama mengoreksi tipe variabel, yang kedua menelusuri statistika deskriptif, yang ketiga fixing variable type, yang keempat removing duplicate data, yang kelima menentukan outlier, yang keenam remove outlier ke variabel baru, yang ketujuh melihat missing value dan membuat keputusan apakah missing value akan diisi dengan min, modus, median, atau justru membiarkan missing value tersebut. Yang pertama mengoreksi tipe variabel. Kita cari tahu apakah tipenya integer atau objek atau float, di mana hasilnya boleh dilihat pada PPT. Yang kedua, statistika deskriptif. Kita mencari tahu nilai min, median, standar deviasi, dan lain-lain, di mana tabelnya dapat dilihat pada PPT. Yang ketiga, fixing variable type. Kita memangkas kolom yang tidak akan dilakukan analisis. Yang keempat, removing duplicate data. Kita mencari tahu berapa banyak data yang duplikat lalu di-remove, yang di mana hasilnya dapat dilihat pada PPT berikut ini. Yang kelima, menentukan outliers. Kita mencari nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai min. Terdapat outlier pada square fit dan meta reading karena nilai minimum dan maksimalnya sangat jauh dari nilai rata-rata. Selanjutnya adalah remove outliers ke variabel baru. Jadi yang pertama itu adalah variabel dari square fit. Kami melihat dulu histogram dari variabel sebelumnya, yaitu seperti di PPT. Lalu kami akan remove variabel, jadi dengan asumsi data berdistribusi normal dan menggunakan 95% confidence interval di sekitar variabel square fit, outliernya akan di-remove dan disimpan dalam variabel baru yaitu join 2. Lalu variabel yang kedua adalah meta reading, ini adalah sebelum di-remove outlier. Lalu ini sama dengan metode yang tadi, setelah di-remove outlier, di mana outliernya disimpan pada variabel baru yaitu join 5. Lalu kami menangani missing value. Jadi pertama kami mencari tahu dulu jumlah dari missing value dari tiap variabel. Lalu kami mencari persentase dari missing value. Nah, meskipun missing value yang terdapat dalam variabel-variabel tersebut lumayan banyak, contohnya ada 98%, 89%, dan lain-lain, kami memutuskan untuk tidak drop variabel tersebut karena variabel tersebut penting untuk analisis kami. Selain itu, kami memutuskan untuk tidak mengimputasi karena persentase missing values yang cukup besar. Nah, kami khawatir apabila kami melakukan imputasi dengan min, modus, itu data yang dihasilkan akan tidak akurat. Oke, lalu selanjutnya ada saving data atau mengubah tipe file ke CSV. Nah, selanjutnya ada visualisasi data. Di visualisasi data ini ada visualisasi penggunaan gedung di lingkungan tersebut, hubungan meter gedung dengan primaries. Nah, dari kedua visualisasi tersebut dapat kita lihat bahwa sektor
healthcare dan utility menggunakan energi terbanyak, sementara sektor religious worship menggunakan energi paling sedikit. Lalu selanjutnya ada histogram square feet, histogram year build, histogram air temperature, dan juga histogram floor count. Nah, dari visualisasi tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas gedung itu memiliki luas kurang dari 200.000 square feet, dibangun pada tahun 1960 sampai 1980. Lalu memiliki suhu udara 10 sampai 20 derajat Celcius dan juga memiliki jumlah lantai 1 sampai 5. Selanjutnya ada heat map korelasi antar energi dengan variabel-variabel lainnya. Lalu ada tabel korelasi antar energi dengan variabel-variabel lainnya. Nah, dari visualisasi tersebut dapat kita lihat bahwa korelasi antara energi yang digunakan dengan variabel lainnya cenderung rendah, yaitu minus 0,2 sampai 0,2. Analisis yang akan kami lakukan adalah yang pertama kita menganalisis untuk mengetahui korelasi waktu dengan besar penggunaan energi. Yang kedua, kita menganalisis untuk mengetahui korelasi luas bangunan dengan besar penggunaan energi. Ketiga, kita menganalisis untuk mendapat korelasi jumlah lantai dengan besar penggunaan energi. Dan yang keempat, kita akan menganalisis untuk mencari korelasi suhu udara dengan besar penggunaan energi. Kemudian kita akan mencari maksimum meter reading untuk mendapatkan bangunan dengan building ID dan site ID mana yang sebenarnya menghabiskan energi yang paling banyak. Yang terakhir, kita akan membandingkan semua hasil pada poin 1, 2, 3, 4 terhadap poin kelima. Kemudian kita dapat menarik kesimpulannya. Yang pertama, analisis year build. Di tabel kita bisa melihat nilai minimum dari year build itu 1900. Artinya bangunan terlama dibangun sejak pada tahun 1900. Analisis square feet. Dari tabel kita dapat melihat luas bangunan paling maksimal adalah 875.000. Analisis floor count kita dapat dari tabel kita mendapatkan jumlah lantai paling maksimal adalah 26. Analisis air temperature dari tabel kita mendapat suhu udara paling maksimal adalah 47,2 derajat Celcius. Analisis air temperature lagi bahwa suhu paling rendah adalah minus 28,9 derajat Celcius. Dan bangunan pengguna energi terbesar dari tabel kita mendapatkan energi paling maksimum dihasilkan sebesar 2.190.470. Dari hasil analisis kita dapat memperoleh 5 kesimpulannya, yaitu yang pertama, gedung yang menggunakan energi terbanyak berdasarkan year build atau building ID 124 berbeda dengan gedung yang sebenarnya menggunakan energi terbesar. Sehingga bangunan paling lama tidak menjamin bangunan itu akan menggunakan energi paling besar. Maka tidak ada korelasi penggunaan energi terhadap waktu secara signifikan. Namun dapat dilihat bahwa primary use kedua hasil itu sama-sama untuk keperluan pendidikan. Kesimpulan yang kedua adalah gedung yang menggunakan energi terbanyak berdasarkan square feet, berbeda dengan gedung yang sebenarnya menggunakan energi terbesar, sehingga bangunan dengan luas paling besar tidak menjamin bangunan itu akan menggunakan energi paling besar. Maka tidak ada korelasi penggunaan energi terhadap luas bangunan secara signifikan. Selain itu dapat dilihat bahwa primary use kedua hasil itu berbeda, yaitu satu digunakan untuk keperluan pendidikan dan satunya lagi untuk keperluan entertainment atau public assembly. Kesimpulan ketiga adalah gedung yang menggunakan energi terbanyak berdasarkan floor count berbeda dengan gedung yang sebenarnya menggunakan energi terbanyak. Bangunan dengan jumlah lantai paling banyak tidak menjamin bangunan itu akan menggunakan energi paling besar, maka tidak ada korelasi penggunaan energi terhadap jumlah lantai secara signifikan. Namun dapat dilihat bahwa primary use kedua hasil itu sama, yaitu sama-sama digunakan untuk keperluan pendidikan. Kesimpulan yang keempat, yaitu gedung yang menggunakan energi terbanyak berdasarkan suhu udara maksimum dan suhu udara minimum berbeda dengan gedung yang sebenarnya menggunakan energi terbesar, sehingga hal ini menunjukkan suhu udara paling tinggi maupun rendah tidak menjamin suatu bangunan akan menggunakan energi paling besar. Maka tidak ada korelasi antara penggunaan energi terhadap suhu udara secara signifikan. Selain itu dapat dilihat juga bahwa primary use kedua hasil itu berbeda, yaitu satu digunakan untuk keperluan pendidikan dan selebihnya untuk keperluan public service dan office. Kesimpulan yang kelima adalah tidak ada korelasi yang cukup kuat antara meter reading dengan variabel lainnya. Dari dua visualisasi terakhir di atas dapat dilihat bahwa korelasi antara energi yang digunakan, yaitu meter reading, dengan variabel-variabel lainnya cenderung rendah, yaitu min 0,2 sampai 0,2. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.